Hai, kembali lagi ke YouTube channel MAP18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Dan hari ini gue ngebahas tentang mobil. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini, agar channel ini terus berkembang dan terus bisa mengupdate berita-berita terbaru tentang seputar otomotif kepada kalian semua. Langsung saja ke berita hari ini. Gua akan ngebahas yaitu kelebihan dan kekurangan daripada mobil listrik Wuling Air F. Ya, kalian pasti sebelumnya sudah mengetahui atau sudah melihat secara langsung yang ada di sekitar kalian mobil listrik Wuling Air F ini sendiri ya. Langsung aja kita ke pembahasannya. Salah satu mobil listrik yang banyak diminati sekarang ini adalah Wuling Air F. Namun tak sedikit juga yang masih ragu untuk meminangnya. Untuk itu kami sudah mengetes Air F selama beberapa hari untuk menggali lebih dalam kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh mobil listrik ini. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Air F, maka konsumen bisa memiliki referensi lebih baik sebelum memutuskan untuk membeli mobil listrik yang sudah diproduksi secara lokal ini. Sejak sekarang ini, Wuling membanderol Air F dengan harga 238 juta atau OTR Jakarta untuk standar range, sedangkan long range harganya 295 juta untuk OTR Jakarta. Untuk long range-nya sendiri with charging pile harganya 311 juta OTR Jakarta. Nah, ini adalah berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dimiliki mobil listrik Wuling Air F ini sendiri. Kelebihannya itu dari dimensi kompak. Dilihat dari dimensinya, mobil ini ukurannya sangat kompak. Air F memiliki panjang 2,974 mm, lebarnya 1500 mm dan tinggi 1631 mm serta jarak sumbu roda sebesar 2,10 mm. Dengan begitu, mobil ini cukup lincah untuk digunakan berkendara sehari di perkotaan. Saat diajak bermanuver di tengah kemacetan atau melewati jalan yang sempit, Air F bisa dikatakan cukup andal. Kabin cukup luas meskipun dimensinya cukup kompak, tapi kabinnya ternyata cukup lapang. Mobil listrik ini mampu menampung 4 orang dewasa. Bangku di baris depan juga cukup leluasa untuk diatur. Penumpang yang di belakang juga masih memiliki cukup ruang gerak. Tapi untuk penumpang dengan postur di atas 170 cm mungkin agak sedikit kurang nyaman karena pergerakannya terbatas ya. Jadi yang untuk tinggi 170 meter, mobil Air F ini Wuling agak sedikit yang namanya kelebihan di atas kepalanya sendiri ya. Nah, lanjut sendiri, ini adalah nomor 3-nya. Kelebihan dari mobil Wuling Air F ini adalah bisa dicas di mana saja. Salah satu nilai jual dari Air F yang selalu digembar-gemborkan adalah mobil ini bisa dicas di mana saja. Wuling ini juga menyertakan portable charger sehingga mobil ini bisa dicolok di mana saja. Wah, enak juga ya. Nggak usah beli bensin atau gitu, siapin listrik aja. Tapi jangan lupa minimal daya yang dibutuhkan untuk mengecas Air F ini adalah 2200 watt. Jika ada tambahan alat-alat listrik lainnya, maka proses pengecasannya jadi tidak optimal. Nah, daya jelajahnya juga jauh nih. Air F ini hadir dengan dua varian, yakni standard range dan long range. Untuk standard range dibekali dengan baterai 17,3 kWh yang mampu menjelajah hingga 200 km. Sedangkan long range baterainya berkapasitas 66,7 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 300 km. Untuk penggunaan dalam kota, kapasitas tersebut cukup irit, apalagi jika kegiatan mobilisasi setiap harinya hanya berkisar 50 km. Nah, lanjut nih, baterai anti air. Wuling memiliki baterai yang cukup andal dan cocok untuk area perjalanan perkotaan yang terkadang dikenali banjir. Untuk itu, baterainya sudah dibuat tahan air dengan sertifikasi dari IP67. Nah, lanjut nih, 6. Punya fitur perintah suara. Wuling memiliki teknologi perintah suara, yaitu Wuling Indonesia Command atau yang disebut dengan namanya WIN. Penggunaan ini bisa memerintahkan mobil untuk melakukan beberapa pengaturan pada mobil itu sendiri hanya dengan perintah suara saja. Cukup menarik juga ya. Nah, ini adalah kekurangan daripada Wuling Air F ini. Tidak semua orang suka dengan desainnya. Air F hadir dengan tampilan yang bergaya futuristik. Meski demikian, masih ada beberapa orang yang belum bisa menerima gaya tersebut. Sebagian orang lebih memilih jika tampilannya seperti mobil pada umumnya. Ukuran ban sulit dicari pasaran. Wuling menyamakan bahan berukuran 145/70 R12. Ukuran ban tersebut sangat jarang di pasaran, bahkan untuk saat ini ketersediaannya hanya ada di bengkel resmi Wuling.
Ditambah lagi ban untuk mobil listrik sejatinya dibuat khusus sehingga bisa dibilang mobil ini tidak bisa menggunakan sembarang ban. Lanjut, belum didukung dengan fast charging. ARF belum dibekali kemampuan fast charging atau arus DC. Mobil listrik ini hanya bisa menggunakan arus AC sehingga pengecasannya memakan waktu cukup lama. Ya, pengecasannya dalam pengecasan yang dilakukan oleh Kompas dan kapasitas baterai 40% hingga 100%, ARF membutuhkan waktu 22,5 jam saat dicas di SPKLU Pertamina. Untuk itu, Wuling menyarankan para pemilik ARF untuk mengecas mobil tersebut di rumah semalaman sebelum mobil digunakan keesokan harinya. Belum dibekali dengan teknologi ADAS. Beberapa mobil listrik lainnya seperti Hyundai Ioniq sudah dibekali dengan teknologi Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Pada ARF tidak ada fitur canggih seperti closer control, lane keeping assist, lane following assist, forward collision, dan avoidance assist dan lainnya. Akses untuk penumpang race kedua sulit. Ya pastinya ya, ARF ini hanya memiliki 2 pintu, tapi memiliki 2 baris bangku. Jadi untuk penumpang yang ingin duduk di baris kedua, aksesnya harus melewati 1 pintu, sehingga penumpang di baris depan harus turun terlebih dahulu guys, untuk memberikan akses keluar masuk penumpang di baris kedua. Kalau gue bilang sih terlalu PR juga sih, tapi banyak kok orang-orang yang suka daripada mobil ini sendiri ya, karena mungil dan ergonomis pastinya. Nah, berikut ini kami sampaikan kekurangan Wuling ARF dan kekurangannya. Mungkin ada yang kalau belum dengar, ini ada salah satu kekurangannya lagi, mungkin bisa kalian berpikir untuk membeli daripada mobil ini sendiri. Mobil listrik ini mungil yang sudah dipasarkan di tanah air di Indonesia sendiri. Wuling ARF resmi berdiri sejak 11 Juli 2022 lalu. Nah, kekurangan yang pertama adalah harga mobil listrik ini masih tergolong tinggi guys. Ya, Wuling sudah membuka keran pemesanan dengan harga berkisar 250 juta. Untuk trip bawahnya itu 300 juta, untuk trip tertingginya harga ini sudah dipajang di laman resmi Wuling pastinya, yang berarti secara official microcar ini memang sudah bisa dipesan. Selanjutnya, kekurangan Wuling ARF ini adalah jok belakangnya cukup sempit untuk orang dewasa. Kemudian pelek dan ban yang tidak digunakan ini tidak umum, yang itu cuma 12 inci ya, jadi sulit untuk menemukan penggantinya bila terjadi kerusakan. Dan terakhir, yang jadi kekurangan mobil listrik ini tidak punya fitur fast charging untuk isi baterai. Untuk lebih lengkapnya kami lanjut membahas kekurangan Wuling ARF yang totalnya ada 4. Fakta-fakta ini sangat penting untuk diketahui supaya menjadi bahan pertimbangan sebelum kamu memutuskan untuk membeli Wuling ARF. Lanjut, tidak ada fast charging untuk isi baterai Wuling ARF-nya. Kekurangan Wuling ARF yang pertama adalah tidak punya fitur fast charging ya guys. Teknologi ini sangat penting untuk mobil listrik karena bisa mempercepat waktu pengisian baterai. Yuk mari kita bayangkan jika untuk trim launch range Wuling ARF dengan baterainya berkapasitas 26,5 kWh dengan menggunakan daya listrik 2200 watt, pengisian baterainya bisa mencapai 11 jam. Sementara itu, Wuling ARF standar range dengan kapasitas baterai 18 kWh bisa dicas dengan daya 2200 watt, memerlukan waktu selama 8,5 jam untuk pengisian penuh. Bandingkan dengan mobil listrik lain yaitu Hyundai Ioniq 5 dengan teknologi fast charging dengan baterai 35 kWh, mobil berlogo H miring itu hanya bisa dibutuhkan waktu 17 menit untuk mengisi baterai dari 20% hingga kondisi 80%. Tentu sangat menghemat waktu bukan? Baik Wuling ARF long range dan standard range hanya bisa charging pakai kelistrikan AC, DC atau fast charging, tidak bisa tidak bisa. Nah, jadi kata produk planning SGM Motor Indonesia ini, Danang Darmiko mengatakan listrik 2200 watt adalah daya minimal. Nah, daya minimal ya untuk cas baterai mobil listrik ini, dengan catatan semua tegangan tersebut disalurkan ke mobil. Kalau ada yang lebih nggak kuat dari 2200 watt, KR juga ya. Kalau di rumah ada peralatan listrik yang nyala atau aktif, mobil ini tidak akan bisa dicas. Oleh karena itu, Danang menyarankan untuk cas Wuling ARF di rumah dengan minimal daya 4400 watt. PR juga ya, lumayan lah. Akomodasi sempit, risiko microcar. Kekurangan Wuling ARF berikutnya adalah akomodasi yang sempit. Memang muat 4 orang, tapi di belakang terasa cukup sempit untuk orang dewasa.
terutama dalam hal legroomnya. Ditambah lagi headrest belakangan terlalu pendek, jadi kurang nyaman untuk menyandarkan kepala. Di sisi lain, mobil ini hanya memiliki 2 pintu, jadi keluar masuk penumpang belakang akan mengganggu penumpang baris depan ya. Sebenarnya tidak ada salahnya juga dengan konsep tersebut, karena ini adalah sebuah microcar, tentu bodinya yang mungil tidak bisa membentangkan banyak pintu seperti di mobil konvensional. Dan harganya masih relatif mahal, di kisaran tadi gue bilang di atas 250 juta, tapi tidak sampai 300 juta ya. Nah, kalau masuk kabarnya juga baru masuk pasar Tiongkok gitu harganya di bawah 150 juta. Ukuran baliknya velg rollingnya cuma 12 inci, itu sulit cari penggantinya ya. Jadi kalian kalau misalnya pengen beli mobil seperti itu, agak berpikir lagi dan mencermati daripada membeli mobil Wuling ARF ini sendiri ya. Sekian dari gua, terima kasih yang sudah mendengarkan dan terus saksikan MP18 Junior untuk berkarya. See you next video, bye bye.